Pemirsa, dipilihnya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang, makin memperlihatkan ketidakharmonisan hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Benarkah demikian? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami analis politik yang juga Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Panggi Syarwi Caniago. Selamat sore Mas Panggi. Selamat sore Mbak Fitri, selamat sore. Mas Panggi, duet Prabowo Gibran sebagai baca wapres, apakah ini tanda Presiden Joko Widodo pisah jalan dengan Megawati Soekarno Putri? Ya, kalau bahasa saya mengatakan memang pecah kongsi ya. Artinya yang dikhawatirkan oleh kita selama ini memang terjawab gitu, bahwa kalau misalnya dulu Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu adalah bersatu, ada dua kekuatan penuh yang menjadi backbone tulang punggung Pak Jokowi, yaitu adalah mesin PDIP-nya dan Ibu Mega sebagai simbolnya, dan person atau center of kandidatnya adalah Pak Jokowi. Dan terbukti 2 kali pemilu, selain ada variabel-variabel lain, itu tidak pernah ada kalah dan selalu menang. Nah, inilah ujian sampai sekarang ini, apakah akan ada pembelajaran Mbak Fitri, bahwa kan selama ini saling klaim bahwa kalau Pak Jokowi itu bukan karena PDIP, Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Dan dari Pak Jokowi juga mengatakan kalau bukan karena saya, ya elektabilitas PDIP itu bukan apa-apa juga gitu. Jadi mutual understanding. Nah, sekarang adalah uji validasi itu. Apakah betul yang paling kuat itu adalah person atau Jokowi efeknya, atau mesin PDIP efeknya yang paling besar? Nah, cara mengujinya menurut saya adalah Jawa Timur ini, Jawa Tengah maksud saya. Jawa Tengah ini apakah betul bahwa Jokowi efek itu bisa mengubah peta atau membuat split PDIP di sana, atau tidak solid, atau PDIP tidak bisa menguasai Jawa Tengah, atau sebaliknya PDIP tetap solid dan tidak berubah. Karena jangan lupa Mbak Fitri bahwa Jawa Tengah itu siapapun yang diusung menjadi kepala daerah itu tidak pernah ada kalah dalam sejarahnya. Karena partai AD di Jawa Tengah, orang yang merasa dekat secara psikologis maupun secara ideologis itu paling tinggi di Indonesia. Ada 9-13% partai AD di Indonesia. Nah, 13% itu orang yang merasa dekat dengan partai politik itu Jawa Tengah. Nah, orang di sana itu memilih bukan karena basis center kandidat atau figur kandidat, tapi adalah partai pengusung menjadi simbolnya. Kalau di penggal lehernya tertulis itu adalah PDIP, Soekarno, dan Megawati. Bukan pada personnya. Meskipun di dalam data nasional Mbak Fitri itu menunjukkan bahwa orang memilihkan partai pengusung itu adalah orang memilih figur itu 67%. Alasan orang memilih presiden itu karena figurnya. Kemudian ada figur tokoh partai 18%. Kemudian data Foxpol juga menunjukkan orang memilih partai politik karena partai pengusung itu adalah 6,8%. Nah, kasus di Jawa Tengah ini akan menjadi pembelajaran politik. Betulkah Jokowi efek itu besar, atau justru inilah waktu bagi PDIP memberikan pembelajaran ke Pak Jokowi bahwa PDIP itu jelas partai yang punya mesin, punya ideologi, dan tidak bisa diubah oleh kekuatan figur siapapun gitu. Oke, Mas Panggi, artinya menurut Anda restu yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bacawa pres Prabowo Subianto akan ditindaklanjuti ataupun disikapi seperti apa oleh PDIP? Ya, saya lihat dugaan saya awalnya kan tidak segampang itu saya mencermati apakah pembelajaran itu berupa pemecatan atau pemberhentian Gibran atau Jokowi, itu tidak dilakukan oleh PDIP. Nah, PDIP nampaknya lebih memilih jalan untuk tidak melakukan apapun gitu saya lihat, tetapi lebih fokus kepada statement-statement kader PDIP, fokus pada tim pemenangan, memenangkan Ganjar. Nah, ini menurut saya bahwa ada masih keraguan bahwa PDIP tidak siap tanding untuk menghadapi sosok Pak Jokowi. Nah, sebetulnya kalau Pak Jokowi itu memang sosok yang tidak akan berpengaruh, endorse atau pengaruhnya, mestinya kan ketika nanti Gibran didaftarkan, PDIP sudah punya sikap untuk memberhentikan atau memecat. Tapi itu yang kita lihat nanti. Mestinya kalau jiwa tanding PDIP ini kelihatan, harusnya kan berani untuk mengatakan ada pembelajaran, ada harkat martabat dan kehormatan partai itu diangkat gitu. Jadi partai tidak boleh dibawa titik nadir. Baik, Mas Panggi. Nah, ini mengenai sikap juga, kalau misalnya kita lihat dari Gibran belum menyatakan keluar dari
PDIP juga belum menyatakan Gibran keluar dari partai. Artinya dua pihak ini juga belum menyatakan sikap yang resmi ataupun tegas seperti itu, Mas Panggi. Ya itu yang kemudian Gibran menunggu dipecat, ya itu yang ditunggu. Ampun efek underdog, efek itu terzolimi. Tetapi PDIP juga tidak mau memberikan sanksi. Nah ini sejauh ini menurut saya mungkin ya bahwa pengaruh Pak Jokowi itu masih mereka butuhkan atau memang ada kemungkinan harapan Pak Jokowi dua kaki, tapi saya merasa nggak sulit. Logika misalnya kalau kader lain itu sangat mudah didisiplinkan, mudah dipecat, mudah diberhentikan oleh PDIP. Tapi ada memang pendapat perlakuan khusus istimewa dengan kasusnya Gibran. Kelihatan agak gamang PDIP menghadapi ini, termasuk dengan Pak Jokowi hari ini. Jadi kelihatan agak kebingungan. Saya nggak tahu apakah memang karena Pak Jokowi masih menjadikan Pak Presiden Jokowi perangkat hukum ini yang dikhawatirkan. Fitur-fitur hukum ini kadangkala itu di era pemerintahan sekarang terjadi politisasi hukum. Jadi agak menyulitkan PDIP untuk melakukan perlawanan karena khawatir misalnya nanti dikejaksakan, di KPK kan, semua orang udah paham lah, anak SD pun paham gitu. Jadi rawan terhadap politisasi hukum. Jadi mungkin itu juga nggak siap PDIP menghadapi itu. Jadi saya rasa nggak putus untuk menjelaskan itu untuk dalam konteks ini. Jadi kelihatan gamang dan membiarkan atau memang masih berharap bahwa Pak Jokowi akan balik lagi ke PDIP gitu. Oke, artinya PDIP menurut Anda saat ini sedang melakukan kalkulasi politik, Mas Panggi? Yang jelas memang PDIP pasti akan melakukan kalkulasi, hitung-hitung ulang. Mana kira-kira menguntungkan, tidak boleh terlalu reaksioner, tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan. Jadi ini sangat dihitung secara matang oleh PDIP. Karena kalau PDIP juga salah mengambil langkah, ini akan berisiko lagi. Yang jelas sekarang adalah pemilih PDIP ada potensi untuk split ya, karena adanya masuknya Prabowo ini misalnya dengan Gibran, ada namanya istilahnya kompensasi masuk dan keluar suara. Nah kemungkinan kalau bergabung Prabowo Gibran, pemilih yang nggak suka dengan Pak Jokowi dan Gibran kemungkinan akan migrasi meninggalkan Pak Prabowo. Dan itu kompensasi keluar, suara yang keluar. Tapi ada juga kemungkinan kompensasi suara yang masuk ke dalam yang diperhitungkan oleh pasangan Prabowo Gibran, yaitu yang senang atau yang endorse Pak Jokowi yang 35%, itu kemungkinan itu akan menjatuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo. Nah ini kalkulasi ini juga lagi dihitung. Nah sebetulnya mesin partai PDIP ini mengatakan bahwa mereka sangat level confidence, sangat percaya bahwa orang di Jawa Tengah itu memilih bukan karena figur. Jadi kalau di penggal lehernya itu masih tertulis PDIP, Bu Megawati dan Soekarno. Jadi mereka siap tanding. Mereka ingin memberikan pembelajaran kepada mungkin kepada Gibran atau kepada Pak Prabowo bahwa tidak bisa karena hanya faktor figur atau Jokowi efek itu bisa mengubah peta di Jawa Tengah. Karena memang kunci suara hari ini, kunci di provinsi yang kunci itu adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kira-kira Pak Prabowo masih berharap ini bahwa Jawa Tengah itu akan bisa menjadi wilayah battleground yang bisa ditaklukkan oleh Pak Prabowo lewat Jokowi efek, lewat kekuatan figurnya Pak Jokowi. Itu yang selama ini tidak bisa dirubah oleh Pak Prabowo. Bahkan menurut saya Pak Prabowo pernah membuat tim pemenangan di Jawa Tengah. Kita persis ingat pada pemilu 2019, Pak Prabowo bolak-balik ke Jawa Tengah sampai di sana menghabiskan tenaga, biaya, strategi apapun. Tetapi hasil pemilu tidak berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan Pak Prabowo. Dan itu menjadi pembelajaran bagi Pak Prabowo bahwa Jawa Tengah nggak bisa berubah. Nah kalau kemudian Jawa Tengah ini nanti sudah mulai berimbang, terjadi splitnya, meskipun nanti Ganjar Mahfud yang menang di Jawa Tengah, tapi kalau seandainya bisa diimbangi oleh Pak Prabowo, ini juga akan menarik untuk pasangan Amin gitu. Dan Amin juga bisa mengimbangi ini Anies Caimin. Nah, begitu juga Jawa Timur, bagaimana ada terjadi penyimbangan karena Gibran diambil adalah lintas Jawa. Bisa mengimbangi di Jawa Tengah, bisa mengimbangi di Jawa Timur. Baik, meskipun di Jawa Timur juga sangat kuat. Oke, Mas Panggi, terakhir artinya dengan kemudian melihat kemungkinan hubungan Megawati Jokowi pecah kongsi tadi disebutkan oleh Mas Panggi, ini perolehan suara PDIP pada pemilu 2024 apakah akan tetap bisa menguat
atau ada kemungkinan potensi anjlok, Mas Pangi? Nah, kalau misalnya menguat atau konsultansi anjlok itu tergantung memang kan kekuatan PDIP itu ada di Jawa Tengah dan di Bali. Nah, kalau kemudian besok itu Pak Jokowi bisa mengubah itu lewat Gibran, kekuatan itu ada dan itu akan menggerus suara PDIP dan akan terjadi terbelah suara Ganjar tidak solid di PDIP. Tapi kalau itu kemudian gagal seperti pernah dulu PDIP mengusung orang yang tidak dikenal figurnya, tapi justru jadi karena orang di sana memilih partai, maka ini juga dianggap tidak akan mengubah keadaan PDIP tetap kokoh. Nah sekarang kan orang mengatakan bahwa kemenangan Pak Jokowi di 2 kali pemilu itu adalah itu mesin partai PDIP-nya di Jawa Tengah ini. Nah Jawa Tengah ini akan menjadi kunci ujian validasi untuk mengkonfirmasi betulkah bahwa partai AD atau pemilih ideologis itu di Jawa Tengah itu tidak bisa berubah karena sosok figur atau karena Gibran efek atau Jokowi efek. Nah, ini sebetulnya memberikan jalan atau keuntungan bagi pasangan misalnya adalah Anies Caimin. Karena kalau di situ split Jawa Tengahnya tidak solid lagi kepada Mas Ganjar, maka itu potensi Ganjar juga akan terganggu. Nah, kalau di Jawa Timur kalau kemudian bisa diimbangi itu juga akan sangat baik. Oke, baik, kita lihat saja bagaimana kemudian dinamika ke depannya mengenai peta persaingan dari kontestasi Pilpres 2024 nanti. Terima kasih Mas Pangi telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.